application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wacana PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sebagai cagup. Wih, ini menarik. Kenapa? Karena sebelumnya kan PDIP selalu sebut saja menuding atau menyebut bahwa Anies itu adalah apa gitu ya sebutannya, bukan bilang ekstremis ya, kayak gitulah, kadrun lah ya. Pokoknya yang dianggap garis keras gitulah ya. Dan Anies pun atau orang-orang lah ya kalau kita bilang yang ngepro sama Anies menuding PDIP itu adalah tempatnya bekas-bekas PKI gitu. Itu kan begitu yang kita tahu selama ini. Tapi kali ini PDIP mau mengusung Anies, baru wacana sih ya, sebagai cagup. Pertanyaannya, apakah nggak ada gitu ya kader partai PDIP yang bagus gitu untuk melawan Anies? Padahal PKS sampai sekarang pun nggak sebut-sebut lagi tuh mau mencalonkan Anies. Tapi sudahlah, karena menarik ya, para pendukung Anies sudah koar-koar gitu. Kalau sampai didukung sama PDIP ini Anies ya, mereka tidak mau pilih Anies ya. Karena kan mereka selama ini kan juga udah sering nyerang-nyerang PDIP kan. Wah, malu sekarang kalau ternyata Anies didukung oleh PDIP. Jadi ini agak dilematis. Tapi oke lah, itu urusan Anies sama PDIP. Nah, di titik yang sama ntar kita akan lihat soal Hasto gitu yang dipanggil dan rentetannya. Oke lah, kita langsung aja nih ya. Ini berita dari Kompas ya. Ini Ripka Ciptaning ya, politisi PDIP, dia menyinggung soal pemanggilan Hasto. Kan Hasto dipanggil ya di Polda, diperiksa atas ucapannya di salah satu televisi swasta yang dianggap melanggar undang-undang ITE, menghasut dan menyebarkan kabar yang tidak benar dan sebagainya. Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya itu dia diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Oleh karena itu Hasto ini dalam hal dalam pemanggilannya maksud saya, apalagi nanti mulai Senin kalau nggak salah juga diperiksa di KPK soalnya yang bersinggungan dengan kasus Harun Masiku. Oleh karena itu Ripka ini bilang mengenai hal itu semua, ini wajah partai loh, masa diam gitu ya. Nah, ini wajah partai loh, masa diam? Padahal sebelumnya Hasto sendiri sebagai seorang sekjen sudah minta kepada DPC bahkan ya dan para pendukungnya untuk tetap tenang. Nah kalau Ripka malah bilang masa diam. Nah kita lihat nih, Ripka ini termasuk salah satu orang yang sering disebut oleh tetangga sebelahnya gitu ya, ini loh anaknya bekas aktivis PKI gitu yang saya dengar gitu ya, yang tadi saya kasih intro gitu ya. Nah di sini di beritanya dikatakan Ripka Ciptaning ini yang orang suka sebut juga Mbak Ning gitu ya, meminta seluruh kader yang tergabung dalam badan dan sayap PDIP tidak diam saja. Wih, lu jangan diam aja lu. Padahal Hasto yang suruh diam. Ketika terus-menerus mendapat tekanan katanya ya. Memang kita memiliki slogan kesabaran revolusioner. Namun kesabaran tentu ada batasnya katanya ya. Jadi dia mencontohkan pemanggilan Hasto itu ya oleh Polda Metro Jaya karena pernyataannya di sebuah stasiun TV ya. Nah, dia bilang, ini wajah partai loh, sekjen loh katanya.
Astaga, Satgas kita kan punya Cakrabuana. Wih, berapa itu? Wah, kita memang punya kesabaran revolusioner, tapi memang ada batas-batasnya. Waduh, kalau kita diinjak terus, masa teman-teman mau diam? Wah, jadi dia ngomporin nih menurut saya sih ya. Terus dijawab sama para badan dan saya PDIP itu dengan kata lawan. Iya, mantap. Kemudian Ripet terus bertanya ke badan dan saya PDIP, apakah berani melakukan perlawanan jika terus ditekan? Ada yang mau lawan nggak? Kata anggota DPR fraksi PDIP lagi. Wih, ngomporin ini mah ya. Lawan, tegas seluruh badan dan saya PDIP. Ripka ngomong lagi, mau lawan? Lawan, katanya. Jawab puluhan kader PDIP itu. Waduh, oleh karena itu Ripka minta mereka semua turun ke bawah. Salah satunya mendampingi Hasto. Iya, ketika menghadapi panggilan polisi dan mungkin panggilan KPK juga, ya. Jadi Ripka katanya mencium benih-benih hukum kolonialisme mulai muncul pada pemerintahan saat ini. Astaga, kalau kadernya dipanggil, nuduhnya ada hukum kolonialisme. Mantap banget deh ya. Oke, itu soal Ripka ya. Kemudian, nah ketika Hasto dipanggil KPK, nah Senin nih ya, PDIP kemudian singgung-singgung soal dugaan korupsi Gibran Kaesang. Jadi singkatnya begini deh. Katanya nih ya, ada laporan dari di sini disebutkan dosen Universitas Negeri Jakarta ya. Namanya Ubedillah Badrun. Badrun. Kalau dulu ada meme Badrun itu singkatan dari Banteng Kadrun. Ini kok sama ya? Sorry ya, ini kan cuma mengingatkan ada meme yang lucu itu ya. Nah, Ubedillah Badrun ini melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang diduga melakukan korupsi. Saya nggak tahu nih laporannya korupsi di mana ya. Nah, ini disampaikan oleh juru bicara PDIP Ciko Hakim merespon rencana pemanggilan Sekjen Hasto ke KPK ya. Jadi dia bandingkan ini ya soal Hasto dengan laporan dugaan korupsi Gibran Kaesang ya, yang katanya mengendap sejak tahun 2022. Gue mau tanya nih toh ya, gue mau tanya nih Ciko ya, kasus Harun Masiku jauh lebih lama. Ini sudah 4 tahun yang lalu. Nah, kenapa lu compare sama laporan yang baru-baru ini? Nah, laporannya Roslan Roslani, ketua TKN Prabowo Gibran terhadap siapa itu? Koni, juga kan belum diproses kan? Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ya, pantaslah kalau Hasto dipanggil dulu karena itu kasus sudah nunggak dari 4 tahun lalu, ya. Jangan dibanding-banding kayak gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi ya oke deh, boleh saja, tapi jangan sirik dong. Malah seneng dong kalau dipanggil duluan. Artinya diistimewakan ya. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain. Lucu deh. Oke. Kemudian ini sedikit mengenai pilkada nih yang akan datang ya. Seperti yang kita ketahui, semua koalisi Indonesia Maju ya, terakhir itu Gerindra, semuanya mendukung pencagupan dan pencawagupan maksud saya Kofifa Indah Parawansa dan Emil Dardak ya. Mau itu PAN, mau itu Golkar, mau itu PSI dan lain-lain. Terakhir Gerindra. Oke? Mendukung pencalonan Kofifa dan Emil Dardak. Nah, PDIP aduh, kan tadi saya ngomong soal Anies. Nah, ini PDIP yang di Jawa Timur ini sepertinya juga nggak punya kandidat yang kuat. Makanya dia dukung si Kofifa menjadi cagup, tapi dia minta cawagupnya dari PDIP. Itu jauh panggang dari api karena dari Koalisi Indonesia Maju semua mendukung pasangan Kofifa dan Emil Dardak. Sehingga PDIP di berita ini di Detik bilang cari formasi lain jika skema Kofifa di Pilgub Jatim buntu. Jadi
PDIP mengusulkan seorang kadernya menjadi cawagup. Ya nggak mungkin lah semua koalisi Indonesia Maju sudah setuju Kofifa dan Emil Dardak. Karena itu PDIP akan cari formasi lain. Ya cari aja kader yang bagus gitu ya. Jadi udah ada catatan nih ya. Di Jakarta dia nggak pede, maka mau ngusung Anies. Kemudian di Jawa Timur juga nggak pede, dia ngusung Kofifa. Kayaknya kurang kader dia ya. Nah, di satu sisi lagi ada catatan menarik mengenai Anies dan Sudirman Said. Sebelumnya Sudirman Said itu adalah co-kapten dari ya tim pemenangannya Anies Caimin gitu ya. Tapi Sudirman Said pun sepertinya mau maju sebagai cagup DKI. Malah dia sempat tanda kutip nyindir gitu ya, nyindir Anies. Dia bilang sebaiknya posisi itu nanti ya, cagup DKI itu jangan dipakai sebagai batu loncatan bla bla bla. Nah udahlah, Anda lihatlah di konten saya yang lama. Tapi sekarang mereka berdua kompak tutup mulut soal satu sama lain. Oke. Nah ini dia nih, mengenai Jakarta ya. Dikatakan di TV One News ini, PDIP buka peluang kerjasama dengan PKB. Karena PKB katanya juga mewacanakan mau mengusung Anies. Karena mereka mungkin nilai Anies itu masih ada nilai jualnya. Mungkin ya. Jadi PDIP buka peluang kerjasama dengan PKB untuk usung Anies di Pilgub Jakarta. Nah, jadi dikatakan bahwa terbuka peluang kerjasama dengan PKB untuk mendukung Anies Baswedan kembali menjadi calon gubernur Jakarta 2024. Padahal PDIP termasuk salah satu partai yang paling banyak nyerang Anies ketika jadi gubernur. Kok lucu sekarang mau mendukung Anies? Dulu, wah dihajar habis. Sekarang mau dukung. Nah, itulah politik. Tidak ada permusuhan yang abadi, tidak ada pertemanan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Mantap ya. Nah, Detik juga berbicara mengenai peluang PDIP ya mendukung Anies Baswedan bareng PKB di Pilkada Jakarta. Nah, menarik ya. Nah, di sini CNN juga sama. CNN memberitakan soal PDIP yang buka peluang usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ini yang bicara adalah politikus PDIP Ahmad Basara. Ya, mantap. Oleh karena itu, ini partai sosmed seperti biasa memberikan kritikan yang menurut saya tepat. Di sini dia bilang, kami tertarik melihat pihak yang selama ini teriak-teriak radikal. Iyalah. Kan PDIP selama ini teriak-teriak radikal itu, Anies tuh, khilafah, wah, radikal itu maksudnya, ya, maksudnya PDIP yang selama ini berteriak-teriak radikal gitu, berpelukan dengan yang menuduh mereka PKI, ya kan, orang-orang di belakangnya Anies Baswedan kan selalu menyerang PDIP, PKI itu, PKI hati-hati, PKI bangkit, sekarang kawin. Lucu ya, lucu banget sih ya. Itulah politik, tidak ada teman, tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi ya. Jadi dikatakan di sini bagi elit politik bukanlah tentang idealisme. Nggak ada tuh idealisme. Kami nasionalis, kami agamis, nggak ada. Kalau kepentingannya ini ya kawin mereka gitu ya, nggak ada itu. Ya, jadi itu hanya kepentingan sesaat, pencitraan. Tapi bagi pendukung seolah-olah masalah hidup dan mati. Pendukung mah hidup dan mati, tapi bagi para partai nggak ada. Itu cuma kepentingan sesaat. Ya kalau suasana berubah ya kita pelukan lagi. Kayak Teletubbies, berpelukan gitu ya. Nah, jadi itulah peta politik kita sekarang ini yang mungkin menurut saya tidak kalah serunya dengan Pilpres yang sudah usai. Ya. Kita nantikan lagi perkembangan berikutnya yang tentu saja banyak dinamika, mungkin saja yang ringan dan yang lucu pula. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.